kawan-kawan. Sekarang saya sedang menuju bandara, mau ke Jepang. Tapi tujuan saya kali ini bukan untuk bisnis. Tujuan saya kali ini ke Jepang hanya untuk jalan-jalan saja dengan Nyonya. Tetapi ada yang mengusik pikiran saya sebagai advokat maupun sebagai pengusaha kecil lah. UMKM. Jadi akhir-akhir ini sebetulnya masalah lapangan kerja di Indonesia sangat memprihatinkan kondisinya. Dalam 1 tahun terakhir ini ada lebih kurang 15 perusahaan yang sudah tutup. Sebahagian dari 15 itu mengadakan relokasi ke negara lain, ke Vietnam. Kemudian total karyawan yang berpotensi untuk di PHK ada lebih kurang 50.000 orang, mulai dari Sumatera sampai ke Jawa. Akhir-akhir ini ada masalah pemutusan hubungan kerja massal di Sukoharjo, yaitu di Sritek, 10.000 lebih. Dan sebelumnya sebenarnya mereka sudah secara bertahap sudah memberhentikan karyawannya. Dan yang terakhir kasus di Cirebon, ada 1.126 karyawan secara keseluruhan diberhentikan. Ada 3 hal yang saya mau soroti dalam kejadian ini. Pertama, mengenai pekerja, karyawan. Yang kedua, pemerintah, dalam hal ini Depnaker. Yang ketiga adalah tentang pengusaha. Saya mau mulai dari ketenagakerjaan. Waktu berjalan, saya pernah juga jadi pekerja sebagai karyawan, tepatnya. Kemudian waktu berjalan saya berubah profesi, dan pada saat ini saya sebagai advokat sekaligus mempunyai usaha. Jadi saya punya karyawan. Yang menjadi persoalan saya lihat di negara kita pada umumnya, saya bicara secara umum, bahwa mentalitas dan pemahaman karyawan terhadap posisinya sangat rendah. Saya mau sampaikan bahwa produktivitas kita, karyawan kita, tenaga kerja kita di Indonesia, kalau saya tidak mengatakan sangat rendah, tetapi memang rendah. Di samping itu, ada waktu yang banyak terbuang. Liburan kita sangat banyak. Waktu-waktu libur maksudnya. Belum lagi masalah di satu pabrik misalnya, atau di tempat kerja, masalah waktu yang terbuang untuk berdoa. Tidak salah, dan memang itu kewajiban khususnya bagi orang-orang muslim untuk sholat 5 waktu. Akan tetapi tidak ada di dalam diri pekerja mempunyai pemikiran bahwa itu waktu yang terbuang itu dari sudut pandang pengusaha perlu di cover dengan apa? Meningkatkan skill, ataupun meningkatkan atau memberikan waktu lebih supaya tidak rugi perusahaan itu. Ini tidak ada di dalam pikiran pekerja. Yang ada di pikirannya adalah hak. Kewajibannya tidak dipikirkan. Contoh yang di Cirebon terakhir ini, mereka demo hanya oleh karena 3 orang temannya diberhentikan. Hanya karena provokasi dari kawan-kawannya, mereka demo. Saya perhatikan di videonya, nanti Anda boleh saksikan ini. Mereka masuk menggeruduk ruangan HRD. Kemudian orang-orang yang bekerja dipaksa untuk demo. 4 hari karyawan demo, sehingga produksinya terganggu, deliverynya terganggu, targetnya terganggu. Akibatnya apa? Rugilah perusahaan itu. Dan mereka meminta supaya perusahaan ditutup. Nah, akhirnya pengusaha apa? Melihat jangka panjang, kalau sudah di stop ordernya, ini pun tidak terdelivery, nanti dia ada denda, dan sebagainya, beruntut itu kerugian-kerugian itu. Akhirnya apa? Ditutup. Sesudah ditutup, coba bayangkan itu, pikiran daripada para pekerja itu. Sudah ditutup, mereka demo ke bupati.
Demo ke bupati, minta supaya dipekerjakan lagi, supaya perusahaannya dibuka. Saya terus terang katakan, inilah mentalitas yang buruk, mentalitas miskin yang harus dirubah. Sayangnya masyarakat kita tidak menyadari itu. Saya mau sampaikan bahwa di Indonesia ini pengusaha itu hanya 4% dari jumlah penduduk, tidak lebih. Nah, 4% dari jumlah penduduk yang kita bebani untuk menciptakan lapangan kerja kepada 280 juta penduduk, tetapi pengusaha itu tidak diberikan kesempatan ataupun kenyamanan baik oleh pemerintah baik pun masyarakat bekerja. Dipres itu pengusaha. Akibatnya apa? Akibatnya ya bermasalah. Kita tidak bisa bersaing dengan Vietnam. Di Vietnam orang mau berusaha, pemerintah saya kasih, nih lahan. Lu mau perlu apa? Tenaga kerja, saya butuh 10.000. 10.000. Dipermudah, yang penting lu di sini kerja. Lu di sini bikin usaha. Pajak diatur sedemikian rupa. Kita di sini belum lagi ormas. Saya punya pengalaman kawan-kawan. Punya usaha, sampai akhirnya usaha saya tutup. Kenapa? Setiap lebaran baris berbaris itu, mulai dari ormas, polisi, LLAJ, karena saya dulu usaha angkutan umum. Sebentar mobilnya ditangkap, dikandangin, tidak punya otak. Jadi sulit jadi pengusaha di Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu perlu, menurut saya, kita sering mengatakan, oh reformasi. Masyarakat harus mereformasi dirinya. Karyawan harus mereformasi dirinya. Ada satu, ketika saya menjadi seorang karyawan, ada satu prinsip yang harus dipegang oleh seorang karyawan. Apa itu? Kalau tuanmu menyuruh engkau berjalan 1 kilometer, maka berjalanlah bersama dengan dia 2 kilometer. Kalau majikanmu memberikan kamu target 10, berikan 20. Itu baru perusahaan bisa maju. Baru kamu berhak untuk meminta hak-hakmu, mengklaim perlu ini dan sebagainya. Nah, kalau kamu merugikan kepada majikanmu, lalu yang diharapkan apa? Nggak ada. Jadi saya setuju dengan pemegang saham atau pimpinan Yihong tutup. Kita lihat. Karena karyawan tidak mengerti itu. Itu kan Yihong investasinya belum tentu, itu belum break even point itu. Apalagi garment, pekerjaan bisnis yang seperti itu marginnya sangat tipis. 10 tahun juga belum tentu break even itu. Lalu itu yang harus diresain. Tambah susah lah, tambah runyam lah, tambah miskin kita ini semua. Itu yang pertama pada karyawan. Kepada pemerintah, dalam hal ini Depnaker, saya dari pengalaman saya berusaha, ya, saya perhatikan Depnaker hanya seperti negosiator saja. Oh, bayarlah pesangonnya sekian, ini sekian, telat itu. Situasi kita dalam 5 tahun terakhir ini sebetulnya membutuhkan bukan hanya sekedar negosiator, bukan hanya sekedar kolaborator, bukan hanya sekedar memberikan kebijakan, apalagi menekan-nekan pengusaha lagi. Apakah dengan apa yang terjadi sekarang ini dengan Yihong misalnya, dan demikian juga saya perhatikan dengan perusahaan-perusahaan lain, apakah dengan meminta kepada pengusaha supaya dibayar THR-nya, supaya dibayar pesangonnya, sudah cukup? Sesudah itu dibayar, sesudah THR-nya dibayar, terus apakah dia bisa menciptakan lapangan kerja lagi? Nggak ada. Saya mau sampaikan kepada pihak Depnaker, waktunya Anda, ya, Pak Prabowo juga harus evaluasi itu Depnaker. Sudah tidak bisa pakem-pakem tradisional yang dilakukan selama ini diterapkan pada saat ini. Kita ini sudah darurat. Maka Depnaker itu harus berubah. Berubah dari mana? Bekerja samalah dengan departemen-departemen yang lain, departemen perindustrian misalnya. Kemudian dengan sektor-sektor usaha lain. Supaya apa? Supaya kepada para pekerja itu
Bukan hanya hak-hak yang diperhatikan, bukan hanya UMR yang diperhatikan, akan tetapi bila perlu ciptakan suasana ataupun satu bidang, bila perlu dibikin satu dirjen khusus, untuk apa? Untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para pekerja di semua sektor, memberitahukan kepada mereka bahwa perusahaan itu bukan hanya sekedar begitu buka perusahaan, buka kunci perusahaan terus untung. Dan bagaimana mereka bisa punya loyalitas, itu harus dari Depnaker sebetulnya. Jadi berubahlah. Bukan hanya pesangonnya, hari libur, telat itu namanya. Dan kita tidak akan maju kalau seperti ini. Jadi harus turun. Makanya saya bilang, bila perlu satu dirjen untuk mengurus itu, sehingga di semua sektor di seluruh Indonesia, ya, apa yang dihadapi oleh tenaga kerja, ya, supaya menyatu dengan dunia usaha itu harus di-provide. Saya senang dengan Deddy Mulyadi, preman diberantas sama dia. Ini pun harusnya pihak polisi, pemerintah dalam hal ini polisi, harus alert dalam hal seperti ini. Jangan dibiarkan preman-preman yang mengganggu sektor usaha. Lalu bagaimana kita mau berkembang? Kalau usaha itu berkembang, maka preman-preman itu pun nanti dia tidak preman lagi. Dia akan bisa berusaha, paling tidak mensuplai barang. Kalau dia nggak mau bekerja, mensuplai tenaga kerja, mensuplai yang lain-lain, kebersihan dan sebagainya. Banyak mereka bisa lakukan. Tetapi jangan dianggap preman itu menjadi musuh. Berikan kesempatan kepada mereka. Dalam arti apa? Bukan menjadi pengemis, bukan menjadi pengganggu. Ya, jadi pada pemerintah, kepada kepolisian, kepada Depnaker, demikian pesan saya, supaya ya cobalah berubah. Jangan hanya seperti saya katakan tadi, hanya masalah UMR saja yang diurusin. Yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada pengusaha, saya merasakan susahnya sebagai pengusaha. Usaha saya usaha kecil, tetapi saya harus kasih makan orang, beberapa banyak orang. Nah, ketika terutama pada waktu COVID itu, saya mau sampaikan kepada pemerintah Depnaker, demikian juga kepada karyawan, dimanapun Anda berapa yang mendengar video saya ini. Sesungguhnya pengusaha itu, kita mau menangis ketika kita mau memberhentikan karyawan. Menangis batin kita. Bahkan ketika COVID itu, kita sebenarnya sudah subsidi gaji karyawan itu. Karena kita tidak mau mereka kesusahan. Kita usahakan tidak diberhentikan. Kita subsidi. Saya sendiri mensubsidi karyawan saya, mensubsidi perusahaan. Sebetulnya, dan itu tidak ada rasa terima kasih dari karyawan itu. Taunya haknya, taunya dia nggak diperlakukan dengan baik. Padahal pengusaha itu, bosmu itu tidak tega memberhentikan karyawan. Kenapa? Karena sekali kita memberhentikan karyawan, kita mau menerima karyawan baru, memulai lagi tidak gampang. Belum lagi masalah kepercayaan dan sebagainya. Jadi jangan selalu karyawan itu melihat pengusaha itu dari sudut pandang yang jelek. Bagaimana kita bisa berkembang? Bagaimana pengusaha bisa membuat kesejahteraan lebih bagus kalau perusahaannya tidak jalan? Ada orang berpikir, pengusaha itu hanya memeras karyawan. No, saya tidak melihat itu. Ya, buktinya, lihat itu konglomerat. Karyawan mereka bagus-bagus, ya, dan orang-orang yang berkembang di sana, berprestasi di sana, diberikan kesempatan, bahkan mereka jadi para pemegang saham juga di sana. Ya, oleh sebab itu jangan melihat pengusaha sebagai yang jelek. Kalau Anda mengharapkan para pengusaha itu menjadi departemen sosial, itu tidak mungkin dan tidak relevan. Sekalipun dia harus jual hartanya hanya untuk membiayai gaji, membiayai karyawan supaya jalan, itu tidak mungkin.
Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh gitu. Kita harus melihat dan menempatkan situasi pada proporsinya. Supaya apa? Supaya semua berjalan dengan baik. Nah, baik kawan-kawan semua, saya berharap terutama kepada karyawan dimanapun Anda bekerja, ingat itu tadi, Anda boleh pergunakan apa yang menjadi filosofi yang saya sampaikan, boleh tidak, tapi saya ingin menyampaikan sekali lagi, kalau majikanmu menyuruh engkau berjalan 1 kilometer, berjalanlah bersama dia 2 kilometer. Jangan hitung-hitungan, oh gaji saya cuma segini, pokoknya jam sekian kerja, jam sekian sampai jam sekian. Itu artinya Anda menempatkan diri Anda sebagai orang pecundang, sebagai orang yang tidak pantas untuk dihargai oleh majikan Anda. Baik kawan-kawan, terima kasih kepada pengusaha, sukses untuk Anda, pada pemerintah bertobatlah dan adakan revolusi, pada masyarakat juga revolutionize your thinking, your commitment, supaya kita sama-sama bisa maju. Sampai ketemu. Halo guys, sampai ketemu. Lansia mau pergi jalan-jalan dulu. Kakek-kakek, nenek-nenek, cucu opung semua, bye-bye, see you later. Kawan-kawan semua, sampai bertemu. Kita mau enjoy dulu dengan istri masa mudamu. Bye-bye. Oke. Oke ya. Dadah. Oke. Bye-bye. Jangan lupa kunci rumah Ada di situ mobil. ya. Kasih sini kok ya.